Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga masih tetap semangat belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Kiki Farhawanis. Bisa dipanggil Ibu Kiki. Ibu dari mahasiswa PPL Universitas PGRI Yogyakarta yang akan membantu Bu Eni. Sebelum memulai belajar hari ini, jangan lupa berdoa dulu ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 tentang makanan sehat dan bagaimana tubuh mengolah makanan. Dengan mempelajari organ pencernaan hewan dan manusia, anak-anak diharapkan dapat memahami lebih rinci tentang organ pencernaan hewan dan manusia. Coba amatilah gambar di bawah ini. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Coba sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Dan apakah kriteria dari makanan sehat itu? Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, bacalah dialog di bawah dengan seksama. Dayu, wah sedapnya sarapanku hari ini. Edo, sarapan apa kamu pagi ini Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Dayu, ibuku membuat bubur ayam istimewa Edo. Siti, aduh semua terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat bagi tubuh kita. Dayu, betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Siti, sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang biak. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Edo, aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Dayu, wah kedengarannya menarik ya Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pasti lebih sehat karena berasnya organik. Makanan sehat itu penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mentengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu iklati iklan-iklan berikut ini. Yang pertama, ada makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak. Yang ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amatilah iklan tersebut dengan seksama. Apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut? Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas, jelaskan hasil pemikiranmu menggunakan peta pemikiran yang tertera di bawah ini. Dikerjakan di buku tulis masing-masing ya. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat.
Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti yang kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Jenis makanan apa yang bisa sapi konsumsi? Bagaimana sapi mencernanya? Sapi merupakan hewan ruminansia. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan makanan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroop atau bakteri dan protozoa. Mikroop tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama adalah gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham guna untuk mengunyah makanan. Yang kedua adalah lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga adalah saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, coba kalian lihat pada gambar di bawah ini. Berikut bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama rumen atau perut besar. Bisa dilihat pada gambar sapi di bawah yang berwarna pink. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum ada di samping omasum yang berwarna pink, hanya kecil. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab yang berwarna merah. Omasum atau perut kitab, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Abomasum berwarna kuning muda atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus.
Diagram di bawah ini menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi. Berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari, lengkapilah diagram berikut ini. Nah, nanti diagramnya bisa dikerjakan di buku tulis masing-masing ya, dan bisa dikirimkan melalui ibu. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.